Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cerita No Debat. Melanjutkan cerita Super Genius Material yang di part sebelumnya, yang dimana Nona Sun merasa Babang Chen selalu mengikutinya. Nona Sun pun berkata, meskipun aku bukan orang kaya, aku tidak akan pernah lari dari hutang. Kamu sudah tahu tempatku bekerja. Apa perlu mencari tahu di mana rumahku? Babang Chen pun menjawab, Anda salah paham. Saya cuma ingin mengunjungi teman saya di nomor 56. Nona Sun pun berkata, apa namamu Chen Wutian? Tak kusangka Paman Chen adalah tamu ayahku, sambungnya. Itu membuat Babang Chen kaget dan berkata, Anjrit, tak kusangka Mamang tukang roti punya anak secantik ini. Kemudian ibu dari Nona Sun datang dan berkata, apa kalian saling kenal? Scene pun berganti di dalam ruangan, yang dimana di sini Babang Chen sedang mengobrol dengan Mamang tukang roti sambil minum dikit-dikit. Sedangkan Nona Sun dan ibunya sedang memasak di dapur. Sang ibu berkata, apa kalian pacaran? Nona Sun pun menjawab, kami hanya bertemu di jalan. Sang ibu pun berkata, Nak Chen adalah orang yang baik, tapi dia pemalas dan sering menganggur. Aku tidak bisa menerima menantu seperti itu. Nona Sun pun berkata, kenapa ngomongnya jadi kemana-mana? Jangan sampai dia mendengarnya. Dengan ekspresi terkucilkan, Babang Chen berkata, aku dengar semuanya loh, ucapnya dalam hati. Scene berganti, di mana di tempat itu terdapat segerombolan gangster yang sedang berkumpul, yang dimana si Huang sedang melaporkan bahwa ada orang yang berani berbuat onar di wilayahnya, dan dia meminta Bos Tau untuk membalaskan dendamnya. Bos Tau pun menanyakan nama orang itu, yang diketahui namanya adalah Red Scarf, julukan dari Babang Chen. Dan Bos Tau pun memberi perintah untuk menculik keluarga Nona Sun agar dia dapat bertemu langsung dengan Babang Chen. Scene kembali ke Babang Chen yang sedang menikmati makan malam dengan sangat lahap. Tiba-tiba Bibi Roti berkata, apa kau pernah membuat masalah di tempat kerjamu? Karena beberapa hari ini kuperhatikan banyak terpasang kamera dan diarahkan di tempat yang biasa kau lewati dan kau kunjungi. Babang Chen pun menjawab, aku tidak pernah membuat masalah di kantorku. Dan kemudian terdiam dan berkata dalam hati, jancuk, aku kerja jadi OB biar hidupku tenang, tapi malah jadi sangat merepotkan. Kemudian Nona Sun memotong pembicaraan. Jika Paman Chen tidak berbuat salah, tidak perlu khawatir. Kamu masih muda, masih banyak pekerjaan bagus untukmu. Babang Chen pun menjawab, aku merasa tidak pernah membuat masalah, jadi tidak perlu cari pekerjaan lain. Setelah selesai makan malam, Babang Chen pun pamit karena takut disuruh cuci piring. Nona Sun pun mencoba untuk mengantar Paman Chen turun tangga, yang bermaksud untuk meminta Babang Chen merahasiakan kejadian keributan yang terjadi tadi. Babang Chen pun berjanji merahasiakannya sambil berjalan pergi. Tiba-tiba terdengar, benar kan kalian sudah saling kenal, ucap sang ibu. Nona Sun pun berkata, itu tidak seperti yang ibu pikirkan. Sang ibu lanjut ngomel, pokoknya aku tidak mau dia jadi menantuku. Dia itu pemalas. Nona Sun pun hanya berkata, jangan keras-keras bu, nanti dia bisa dengar. Babang Chen pun berkata, itu keras sekali, orang tuli pun bisa mendengarnya sambil berjalan pulang. Sesampainya di rumah, Babang Chen melakukan aktivitas seperti biasanya. Dia minum Coca-Cola. Tapi yang berbeda kali ini, tubuhnya merasa nyaman dan tidak membutuhkan suntikan patogen seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian lanjut tidur sembari berkata, besok aku akan mencari tahu siapa yang menyelidikiku. Keesokan harinya, di ruangan Nona Chu sudah menyiapkan anak buahnya untuk mengerjai Babang Chen, yang membuatnya berpikir,
semua rencananya pasti berhasil. Di pintu masuk, terlihat Babang Chen berjalan santai, tapi tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang mencoba melemparnya dengan pentungan baseball, tapi dengan mudah Babang Chen menangkapnya dan melemparnya kembali yang mengenai kepala si pelempar. Nona Chu melanjutkan rencananya. Di depan Babang Chen tiba-tiba ada seseorang yang mencoba menabraknya dengan gerobak sampah. Nona Chu pun berpikir dia tidak akan bisa menghindarinya, tapi dengan mudah dihindari oleh Babang Chen sambil berkata, "Ini trik murahan," yang membuat Nona Chu kaget dan lanjut di ruangan Tuan Li, yang dimana di kursi yang akan diduduki Babang Chen sudah dipasang jebakan. Tuan Li pun mempersilakan Babang Chen duduk. Dengan santai, Babang Chen pun duduk, yang membuat Nona Chu dan Tuan Li kebingungan karena tidak terjadi apapun. Tuan Li kembali memberondong Babang Chen dengan pertanyaan, yang membuat Babang Chen mendapat hukuman membersihkan toilet dari lantai 1 sampai 27 sebanyak 3 kali sehari. Babang Chen pun dengan santai menerima tugas itu, sembari pergi melanjutkan tugasnya. Dengan penuh rasa penasaran, Tuan Li pun mencoba kursi yang diduduki Babang Chen. Tapi, apalah daya, ketika dia duduk, pipa besi pun mentusbol pantatnya dengan indah, yang membuat ekspresi Tuan Li jadi aneh, dan membuat Nona Chu keheranan. Kembali ke tempat Babang Chen yang sedang bekerja sambil bersih-bersih. Dia berpikir, siapa orang yang ingin mengerjaiku? Sampai di sudut tempat di mana-mana pun dipasang kamera. Mungkinkah Nona Lin? Tidak mungkin. Aku menyimpan fotonya. Dia tidak akan berani, ucapnya dalam hati. Kemudian, Babang Chen mencoba skill persepsinya untuk mencari tahu posisi orang tersebut, yang kemungkinan di ruangan presdir di lantai 8. Ketika virusnya telah mencapai ruangan presdir, Babang Chen dikagetkan dan berkata, "Wow, jadi ini pengawal wanita presdir. Benar-benar luar binasa." Kemudian dengan skill persepsinya, dia melihat seorang wanita yang secara sengaja menumpahkan sebotol tinta ke lantai, yang membuat Babang Chen bergumam, apa yang wanita ini lakukan? Tiba-tiba ada telepon dari Tuan Li yang mengabarkan, tinggalkan pekerjaanmu dulu dan segeralah ke lantai 8. Di ruangan fotokopi agak berantakan. Presdir meminta untuk dibersihkan. Dengan senyum licik, Babang Chen pun mengerti dan mengetahui orang yang selama ini mengerjainya, dan berkata, "Baiklah, aku akan bermain-main denganmu." Setibanya di lantai 8, Babang Chen disambut dengan Nona Chu yang langsung memintanya untuk membersihkan bekas noda tinta yang katanya dia tidak sengaja menumpahkannya. Babang Chen pun mengiyakan semua perkataan yang dimana Babang Chen sudah tahu kejadian yang sebenarnya. Tiba-tiba Nona Chu mendekat lalu mencoba menggoda Babang Chen. Tapi Babang Chen dengan cool mulai melakukan pekerjaannya sembari mengabaikan Nona Chu. Itu membuat Nona Chu berpikir, baru kali ini ada pria yang tidak tertarik padaku. Apa aku kurang cantik? Mungkinkah pesonaku sudah menurun? Tidak mungkin, aku kan secantik Dewi Kahyangan. Malaikat pun akan terpukau dengan kecantikanku, ucapnya dalam hati. Kemudian Nona Chu kembali menggodanya, yang kemudian melihat kartu kerja Babang Chen sambil berkata, "Ternyata nama kakak ini Chen Wutian. Sungguh sebuah kebetulan. Aku juga punya kakak sepupu yang bernama Chen Wutian, tapi dia tidak setinggi dirimu." Kemudian Babang Chen pun berkata, "Kancing atas bajumu sepertinya terbuka, Nona." Dengan wajah memerah, Nona Chu berkata, "Kakak Chen, kemana matamu melihat? Dasar mesum." Babang Chen pun berkata, "Ya ampun, gitu aja.
Aku sering lihat yang lebih ekstrim, ucapnya dalam hati. Setelah 10 menit bekerja, Babang Chen menyelesaikan pekerjaannya dan dia pamit pergi. Tapi sebelum pergi, Nona Chu berusaha memberinya secangkir teh. Tapi Babang Chen menolaknya dengan lembut karena dia tahu pasti tersebut telah dicampur sesuatu. Dengan segala usaha dan rayuannya, Nona Chu pun berhasil memberikan teh yang sudah ia campur. Babang Chen menerima teh tersebut yang kemudian meminumnya dan mengucapkan terima kasih. Nona Chu pun tampak senang karena rencananya berhasil. Babang Chen kemudian berkata, "Karena kau yang memaksa, maka aku akan ikuti permainanmu. Kalau saja ini tubuh manusia biasa, mungkin aku sudah sakit perut." Babang Chen pun mengeluarkan virus diare yang dia tularkan pada Nona Chu. Kemudian dia pamit undur diri. Scene pun berganti ketika Babang Chen di halte. Sambil bermain HP, dia berkata, "Sayang sekali aku tidak bisa menyaksikan penderitaan efek virus diareku karena rentang waktu," ucapnya dalam hati. Kemudian ada mobil merah yang tiba-tiba berhenti di depannya. Ketika kaca mobil dibuka, ternyata itu adalah Nona Chu. Nona Chu pun berkata, "Terima kasih atas bantuannya tadi. Aku akan menraktirmu makan sebagai ucapan tanda terima kasih." Babang Chen menerimanya dan kemudian mereka pergi. Ketika di tengah jalan, Babang Chen pun berkata, "Apa rute ini benar? Bukankah kau bilang kita akan pergi makan?" Nona Chu pun menjawab, "Ini memang benar arahnya. Tempatnya pun sangat bagus. Mari kita coba." "Oke, aku sangat menantikannya," ucap Babang Chen. Tapi di dalam hati, Babang Chen berkata, "Kau pasti ingin membawaku ke tempat tanpa toilet, bukan? Untuk melihatku terlihat bodoh? Kau yang akan menderita, rubah kecil," sambungnya. "Waktu reaksinya akan segera tiba," ucap Nona Chu dalam hati. Sesaat, Nona Chu pun heran, kenapa tidak terjadi apa-apa pada Babang Chen. Raut muka Nona Chu pun tiba-tiba panik. Dalam hati, Nona Chu kembali berkata, "Apa yang terjadi?" sambil memegang perutnya yang sakit. Dan cerita pun bersambung. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Jika ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman, saya ingatkan lagi, dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe agar channel ini makin berkembang dan maju. Salam cerita no debat.